Selamat sore, Akang Teteh. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya dalam acara diskusi kali ini. Nah, di sini kita akan diskusi dengan mengangkat tema optimalisasi SPBE dalam mewujudkan smart governance di Kabupaten Ciamis. Nah, di sini kan ada dari berbagai unit ya. Kebetulan dengan unit yang berbeda. Nah, di sini kita langsung saja perwakilan dari tiap unit untuk memaparkan isu di unit masing-masing. Yang pertama kita akan persilakan dulu ke Akang Muhammad Rifki dari unit Dinas Pertanian. Mangga, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Untuk diskusi kali ini kan kita membahas terkait penerapan SPBE di tempat kerja masing-masing ya Bu, Pak. Kalau di tempat kerja saya kebetulan saya eh, bertugas di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis sebagai penyuluh pertanian. Untuk penerapan SPBE sendiri, contohnya di Dinas Pertanian itu ada dua. Yang pertama itu ada aplikasi yang namanya Simlutan dan yang kedua ada Epusloh. Simlutan sendiri itu aplikasi yang digunakan sebagai database untuk menyimpan dan merekap data-data petani dan kelompok tani yang ada di wilayah desa dan terekap di satu aplikasi yang bisa diakses oleh seluruh penyuluh pertanian di seluruh Indonesia. Selain itu, ada ePuslu, yaitu aplikasi yang digunakan sebagai input data penyuluh pertanian untuk melaporkan LTP-nya atau luas tambah tanam. Sehingga pelaporan penanaman dan pemanenan padi setiap harinya terupdate oleh seorang penyuluh pertanian, sehingga datanya dapat diakses baik oleh dinas maupun Kementerian Pertanian. Dan data ini sudah ditetapkan secara nasional sehingga data pemanenan dan penanaman padi ini bisa diakses dan dilihat di mana saja. Mungkin cukup penerapan dari SPBE di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Ya, terima kasih ya Akang Rifki yang sudah memaparkan isu di unit kerjanya. Langsung saja ya ke unit yang kedua dari Sekretariat Daerah, Akang Zarin, mangga. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Izin perkenalkan nama saya Jarin Arkam Fajari. Di sini saya akan memaparkan terkait SPBE di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis. Sebagai informasi ya, di Kabupaten Ciamis sudah ada peraturan Bupati Ciamisnya nomor 11 tahun 2023 tentang penyelenggaraan SPBE di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Ciamis. Di instansi saya sendiri, di bagian perencanaan dan keuangan, SPBS sudah diterapkan ya, sudah diintegrasikan. Yang pertama yaitu tentang aplikasi penomoran surat secara elektronik, yaitu surat keluar dan surat masuk di bagian perencanaan dan keuangan daerah. Dan juga di bagian perencanaan ini dan keuangan kita sudah memakai sistem aplikasi satu data yaitu SIPD Kemendagri, di mana mulai dari rancangan pembangunan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan. Nah, sebagai bentuk informasi bahwa pelaksanaan teknis ini di sekretariat ya, teknisnya tuh adanya dilakukan oleh Diskominfo dan OPD terkait. Tetapi sekretariat daerah ini memiliki peran yang sangat strategis, yaitu koordinasi dan pengawasan, regulasi dan kebijakan internal, mendukung sumber daya dan kapasitas aparatur, yang terakhir monitoring dan akuntabilitas. Mungkin sekian Ibu Moderator dari saya di tempat kerja sekretariat daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kepada Teh Ajeng dari unit Puskesmas. Ya Teh, mangga langsung dipaparkan saja.
Iya, terima kasih buat Teh Elia yang sudah memberikan waktunya. Perkenalkan, nama saya Ajeng Sifah Khairunisa, bekerja di UPTD Puskesmas Cikoneng sebagai pengelola layanan kesehatan, khususnya di bagian subbagian tata usaha. SPBE di Puskesmas, khususnya di subbagian tata usaha, biasanya penerapannya menjadi pusat administrasi dan pengelolaan data ya. Contohnya yang pertama di administrasi kepegawaian, ini juga bukan hanya di puskesmas, tetapi di subbagian tata usaha di OPD lainnya juga pasti menerapkan seperti absensi online. Biasanya itu juga menjadi tugas pokok kita ya, yaitu merekap absen setiap pegawainya, kemudian melakukan evaluasi terkait kinerja. Jadi kan setiap ASN juga harus melakukan kinerja setiap 3 bulan sekali ya. Kemudian sistem informasi kepegawaian terintegrasi dengan pemerintah daerah. Untuk pengelolaan surat menyurat dan arsip, sekarang kan sudah banyak aplikasi e-office atau e-surat, jadi bisa digital. Cuman untuk di Puskesmas Cikoneng masih melakukan dengan manual ya, jadi belum ada pengelolaan arsip dan surat menyurat berdasarkan digital. Kemudian untuk pengelolaan keuangan dan barang menggunakan aplikasi Sakti, Simda, atau SIPKD untuk laporan keuangannya. Kemudian untuk penyusunan laporan rutin juga dapat melalui sistem aplikasi terintegrasi. Nah, untuk puskesmas sendiri biasanya setiap 6 bulan sekali atau 1 tahun 2 kali ada aplikasi EPKP, yaitu penilaian kinerja puskesmas. Jadi setiap puskesmas kan laporan-laporan terkait layanan di puskesmas setiap 6 bulan sekali untuk penilaian kinerja puskesmas. Kemudian data pelayanan kesehatannya juga termasuk RK medis ya, sekarang kan di setiap fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit dan puskesmas harus menggunakan sistem RK medik, yaitu kalau di puskesmas itu menggunakan e-puskesmas. Mungkin begitu saja yang dapat saya paparkan, Teh Elia. Mangga dilanjut. Ya, langsung saja kita buka sesi tanya jawab ya. Mangga yang mau bertanya ke unit mana dan perkenalkan dulu. Ya teh, saya teh mau bertanya. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Jarin Arkam Fajari, NDH 12, Jabatan Perencana Ahli Pertama di Unit Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis. Saya mau nanya ke Kang Rifki ya Kang. Tadi penasaran dengan sistem penerapan Simluhtan dan Epusluh sendiri. Itu sampai sekarang sudah berapa persen Kang berjalannya aplikasi dan sampai mana gitu? Kan apakah aplikasi itu aplikasi intern apa aplikasi dari pusat gitu. Terima kasih. Baik, izin langsung jawab aja ya Bu, nggak apa-apa. Ya, Izin langsung jawab aja ini. oh iya, iya, dijawab aja. Baik, Kang Jarin, izin jawab ya, terkait aplikasi dari Simluhtan dan Epuslu ini. Eh, Sebenarnya ini aplikasinya sudah dipakai secara nasional ya Kang, karena ini aplikasinya turunan dari kementerian juga. Pertama itu yang Simluhtan sendiri itu kan karena itu database petani ya, dan database petani kan digunakan sebagai eh, persyaratan pengajuan pupuk subsidi. Jadi mau tidak mau aplikasi ini harus digunakan untuk seluruh petani Kang. Jadi kalau ada petani yang tidak terdaftar di sini, dia tidak bisa daftar sebagai peserta pupuk subsidi. Lalu yang kedua yang LTT sendiri yang khusus itu kan ada program LTT dari kementerian ya Kang. Nah, program LTT ini diwajibkan untuk seluruh Kang untuk pengisian data setiap hari dan menjadi salah satu penilaian kinerja apabila dari penyuluh tersebut tidak mengisi LTT di e-Pusul ini nanti ada pemotongan dari TPP-nya Kang, dan ini pun diupdate setiap hari oleh Kementerian Pak Kang. Jadi kalau ada penyuluh yang tidak mengisi itu nanti ada teguran dari kementerian.
Mungkin cukup menjawab atau gimana kan? Kalau kalau pengisiannya ada BIMTEK-nya nggak gitu? Atau ada ya dibantuin gitu sama penyuluh buat petani-petaninya atau gimana? Untuk untuk pengisiannya sendiri selalu ada bintangnya kan. Kadang bintangnya langsung dari kementerian lewat Zoom. Ada pula kita ada apel setiap hari untuk monitoring siapa aja yang belum eh, mau input laporannya kan. Jadi ada apel dari kementerian setiap hari gitu kan. Oh, ya, ya, ada ya mengerti mengerti sekarang. Makasih ya Kang atas penjelasannya. Ya, sama-sama kan. Iya, kita di sini diskusi santai aja ya. Jadi Ya, nggak usah ini, nggak usah Kalau secara saya mau formal. izin tanya, Nah, Bu, nggak apa-apa. saya juga mau diskusi nih sama Teh Ajeng. Kebetulan kan sa eh, sama ya jabatannya gitu, sama-sama di puskesmas tapi beda tempat gitu. Nah, di sana eh, sudah ada sosialisasi tentang penggunaan sistem Sri Kandi, belum Teh? Sri Kandi. Saat ini belum sih Teh, belum terpapar Oh. yang itu, tapi cuma masih sudah cari-cari sendiri di online seperti itu. Hmm. Itu kan masuk ke sistem itu ya, surat menyurat gitu, digital, secara digital. Tapi memang berarti belum disosialisasikan secara menyeluruh gitu. Kemarin juga kan baru diminta akunnya saja gitu, data buat pembuatan akun, tapi belum disosialisasikan lebih lanjut. Mm-mm. Sistem di puskesmas kan banyak ya sistemnya, maksudnya udah serba digital lah, serba aplikasi gitu. Gimana di sana? Enggak sih pegawainya gitu buat menerapkan teknologi. Ya, kebetulan kan di Puskesmas Cikoneng sebelum saya masuk kan ada pegawai IT-nya ya Teh ya. Jadi kebanyakan yang ikut pelatihan-pelatihan itu si pegawai IT-nya. Nah, jadi Hmm. biasanya itu untuk pegawai-pegawai lainnya emang dilakukannya OJT gitu. Jadi si pegawai IT-nya yang sudah melakukan pelatihan nanti mengarahkan kembali kepada pegawai yang lain. Jadi biasanya kalau udah apel tuh dikumpulin di aula tuh untuk OJT Hmm. untuk apa melakukan pelatihan bareng-bareng. Jadi bagaimana sih cara membuka aplikasi dan lain-lain. Termasuk kemarin ya untuk yang cek kesehatan gratis. Ya Teh ya sekarang kan sedang Hmm. gempar cek Ya, kesehatan gratis tuh ya di Kabupaten benar. Ciamis. Nah, kebetulan kemarin yang ikut Zoom-nya tuh saya untuk yang waktu sama Kementerian Kesehatan. Jadi kebetulan kemarin saya yang melakukan OJT kepada pegawai-pegawai lain setelah apel. Jadi bagaimana cara memasukkan, pertama mendaftarin si siswa ya Teh ya kemarin kan itu Ngantri fokusnya ke ya yang sekolah beribu-ribu tuh. data. Oh, mengentri beribu-ribu data. Jadi itu belajar soalnya jadi dibagi-bagi tuh pegawai petugas puskesmas juga punya tugas tambahan sekarang. Jadi bukan hanya Hmm. tupoksi yang intinya. Nah, untuk melancarkan program ini jadi semua petugas juga dikasih untuk entrian data. Misalnya pegawai yang satu mengentri untuk sekolah yang ini, pegawai yang kedua mengentri sekolah yang ini. Jadi untuk mendukung program itu juga semuanya juga kebagian untuk mengentri. Makanya kemarin saya melakukan OJT untuk bagaimana cara mengentri dan melakukan pendaftaran pada Satu Sehat ya, kalau nggak Iya, salah ya. satu sehat. Mm. Untuk aplikasi Satu Sehat begitu. Iya, berarti memang ini sudah penerapannya sudah mulai konsisten ya sebenarnya, tinggal dibudayakan saja gitu. Saya juga mendengar dari unit lain kan sebenarnya udah pada penerapan aplikasi ya, penerapan sistem gitu. Jadi tinggal kekonsistenannya dari pegawai gitu. Bener kan? Betul, betul, Bu. ya seperti itu Bu. Iya, mungkin itu kan jadi titik masalahnya.
Mungkin diskusi ini kita cukupkan saja ya. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa memang dari unit masing-masing sudah ada sudah menerapkan digital gitu. Dan mungkin masalahnya dari kekonsistenannya aja para pegawai. Mungkin solusi untuk kekonsistenan itu kita bisa bentar. Kita bisa menerapkan ini nilai-nilai literasi dulu, literasi digital. Kalau udah menerapkan nilai-nilai literasi digital, nanti kan jadi budaya tuh, jadi budaya di instansi. Kemudian Betul. kalau di sama nanti teh ada SOP untuk mewajibkan penerapan teknologi gitu. Jadi semua pegawai teh ya wajib. Contohnya kan tadi Iya. udah ya yang elektronik, yang absensi elektronik itu kan dipakai setiap hari. Berarti kan itu sudah menanamkan budaya teknologi. Ya, Kemudian, betul, betul banget, mm-mm, Bu. ya terus kalau ada mah reward itu teh. Biasanya kalau ada reward kita teh termotivasi untuk jadi reward apa reward bagi pegawai yang konsisten dalam penerapan teknologi kita. Jadi kita teh pasti termotivasi gitu. Ya. Tapi dah dari pemaparan tadi mah pemerintah Kabupaten Ciamis teh telah menunjukkan komitmen baiknya. Iya, Jadi dapat predikat apa enggak tahun 4 Iya, berarti udah sangat-sangat baik. bagus itu. Ya mungkin cukup sekian diskusi kali ini. Karena waktu juga sudah mepet mau maghrib, saya tutup ya dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga diskusi kali ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Iya, Ya, Demikian sekian acara dulu, diskusi Pak. kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Tur warahmatullahi nuhun, wabarakatuh. teteh, kakang, sadayana. Kak, Oh, sedaya. sami-sami.